Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevita Wahyu dari Tadris Bahasa Indonesia 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil bahan ajar yang sudah saya buat dan saya beri judul Belajar dan Berkreasi dengan Cerita Pendek. Bahan ajar yang akan saya kembangkan ini berupa audiovisual. Keunggulan dari bahan ajar ini adalah yang pertama, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih cepat dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan lebih baik. Yang kedua, siswa lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari guru tetapi juga aktivitas mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Yang ketiga, pengajaran akan lebih menarik perhatian dari siswa karena dapat menumbuhkan motivasi belajar. Sini saya mendapatkan KD 3.9 kelas 11 yakni menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dalam buku kumpulan cerpen. Indikator yang saya pilih adalah menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek dan menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan secara lengkap pengertian cerpen setelah membaca contoh cerpen. Yang kedua, mampu menjelaskan secara lengkap unsur intrinsik cerpen yang dibaca. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan secara lengkap unsur ekstrinsik cerpen yang dibaca. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan secara lengkap struktur cerpen yang dibaca. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan secara lengkap kebahasaan cerpen yang dibaca. Lalu, untuk pengertian dari cerpen adalah cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Pada umumnya, cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Selain itu, cerpen hanya terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Hal inilah yang membuat cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Lalu selanjutnya, dijelaskan pula unsur pembangun dari cerita pendek tersebut. Unsur pembangun dari cerita pendek ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu sendiri terdiri dari tema, alur, setting, tokoh, watak atau penokohan, kemudian ada sudut pandang. Di dalam sudut pandang ini sendiri terbagi menjadi dua, yakni sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya ada amanat. Lalu untuk unsur intrinsik, ekstrinsik itu sendiri adalah unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen dapat berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat, misalnya keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, keadaan ekonomi masyarakat, atau bahkan legenda yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, terdapat unsur ekstrinsik lainnya, yaitu latar belakang dari pengarang, baik berupa riwayat hidup, pengalaman, dan juga gaya kepenulisan yang digunakan oleh pengarang. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai kaidah kebahasaan. Karakteristik dari sebuah cerpen dapat dikenal dari bahasa yang digunakan di dalamnya. Ciri bahasa dari cerpen diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Misalnya, sosoknya tinggi atau perawakannya yang gagah, rambutnya beruban, dan contoh-contoh sifat tokoh yang lainnya. Yang kedua, memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu,
latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contoh misalnya, di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, dan lain sebagainya. Lalu, ada menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. Kemudian ada bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi, dan bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan maupun perulangan. Struktur daripada cerpen. Yang pertama ada abstrak, kemudian orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Selanjutnya adalah rubrik penilaian. Nah, di dalam rubrik penilaian ini terdiri dari instrumen penugasan, lalu instrumen tes tulis, dan instrumen tes keterampilan. Juga ada untuk lembar portofolio. Untuk instrumen penugasan, ini terdiri dari soal-soal yang bisa dikerjakan sebagai tugas dari siswa. Ya, contohnya buatlah sebuah cerita pendek berdasarkan pengalaman hidup yang kamu alami sendiri ataupun pengalaman orang lain. Kemudian, tentukanlah topiknya yang menarik atau dianggap khas dari cerita tersebut. Lalu catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik. Lalu susunlah menjadi kerangka cerpen secara kronologis, dan yang terakhir, kembangkan kerangka itu menjadi cerpen yang utuh. Kemudian lakukanlah silang baca dengan teman sebangku untuk saling memberikan koreksi berkaitan dengan pilihan kata, ejaan, tanda bacanya. Nah, berikut adalah contoh rubrik untuk penilaian tugas. Di sini ada kategori, skor, dan alasan. Apabila cerita yang ditulis lengkap dengan unsur-unsurnya, maka kita beri nilai 5. Untuk yang baik kita beri nilai 4, dan untuk yang cukup kita beri nilai 3. Kemudian untuk jawaban yang kurang bisa kita beri nilai 2. Apabila jawaban tersebut memang kurang lengkap atau tidak lengkap sama sekali, bisa kita beri nilai 1. Kemudian ada instrumen tes tertulis. Contohnya adalah disediakan teks cerita pendek. Yang pertama, siswa diminta untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan struktur cerpen. Yang kedua, mengemukakan komentar terhadap teks cerita pendek tersebut. Nah, seperti ini untuk contoh rubrik penilaian dari tes tulis. Skor 4 untuk jawaban yang sangat tepat, skor 3 untuk jawaban yang tepat, skor 2 untuk jawaban yang kurang tepat, dan skor 1 untuk jawaban yang tidak tepat. Selanjutnya ada instrumen penilaian keterampilan. Nah, di dalam contoh instrumen penilaian keterampilan disediakan lembar soal yang di dalamnya sudah terdapat soal, yakni contohnya buatlah sebuah cerita pendek dengan memperhatikan struktur, unsur, dan kaidah kebahasaannya. Kemudian untuk rubrik penilaiannya seperti ini. Peserta didik membuat cerita pendek dengan memperhatikan struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan dengan sangat baik. Maka peserta didik tersebut mendapatkan skor 4. Untuk skor 3 adalah peserta didik yang membuat cerita pendek dengan memperhatikan struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan dengan baik. Lalu, peserta didik membuat cerita pendek dengan memperhatikan struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan dengan kurang baik mendapatkan skor 2, dan untuk yang mendapatkan skor 1 adalah peserta didik membuat cerita pendek dengan memperhatikan struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan dengan tidak baik atau mungkin kurang lengkap.
Selanjutnya ada instrumen penilaian portofolio. Nah, di dalam penilaian portofolio ini kita beri tugas yaitu 1. Simpan setiap tugas yang diberikan ke dalam map peserta didik. Warna map sesuai dengan kelas masing-masing atau tiap kelas dibuat berbeda warna agar mudah ketika dilakukan penilaian. Lalu yang kedua ada membuat rangkuman dari setiap tugas yang telah diberikan. Rangkuman tersebut ditulis pada kertas folio bergaris. Dan batas pengumpulan tugas keseluruhan adalah pada pertemuan terakhir. Nah, untuk pedoman penskoran di sini skor 4 untuk tugas yang dikerjakan dengan benar dan dikumpulkan tepat waktu. Skor 3 untuk tugas yang dikerjakan dan sebagian besar jawabannya adalah benar tetapi kurang lengkap serta dikumpulkan tepat waktu. Lalu, untuk tugas yang jawabannya sebagian besar kurang tepat namun dikumpulkan tepat waktu diberikan skor 2. Lalu untuk tugas yang jawabannya belum tepat dan kurang lengkap serta tugas tersebut tidak dikumpulkan tepat waktu maka diberikan skor 1. Untuk peserta didik yang tidak menyimpan satu pun tugas yang diberikan dan tidak pernah mengumpulkan tugas maka tidak mendapatkan skor. Nah, ini adalah contoh lembar penilaian untuk portofolio. Ada nomor, nama peserta didik, tugas, nilai, tanda tangan, dan keterangan untuk mengumpulkan tugas. Kemudian untuk yang terakhir adalah kisi-kisi soal. Nah, soal untuk KD 3.9 ini bisa disajikan berupa uraian, yakni soal uraian dengan jumlah 5 butir soal. Dengan indikator soal, yang pertama disajikan cerita pendek, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerita. Yang kedua, disajikan cerita pendek, peserta didik dapat menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidahnya, sesuai dengan atau mengacu kepada kompetensi dasar yang sedang dibahas. Baik, itu tadi adalah sedikit pembahasan mengenai profil bahan ajar dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.